Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kebun jambu Adeles. Jadi pada sore hari ini kita berada di kebun ini mengecek keadaan tabul lamput kita. Jadi bisa diperhatikan di sini ya, hampir saja planter bag saya ini tidak kelihatan karena ditumbuhi rumput dan gulma, teman-teman ya. Karena 1 bulan ini hampir setiap hari hujan dan mendung. Itu pas hari ini sudah mulai agak cerah sedikit ini. Jadi rumput-rumput yang ada di sekitaran ini juga tumbuh juga, teman-teman. Dia habis menerima nitrogen alam, itu yang berasal dari air hujan. Begitu subur rumputnya, sehingga kita harus paras kembali dan menyemprot menggunakan herbisida kembali. Dalam keadaan habis hujan ini atau di musim hujan ini, ada salah satu keadaan yang perlu saya perlihatkan kepada teman-teman, yaitu bahwasanya untuk melihat tanaman kita itu pH-nya netral, karena sudah kita berikan dolomit ya, dolomit di awal musim hujan dan 5 hari yang lalu. Yang kita perhatikan di sini, tanaman kita dikatakan subur apabila menerima nitrogen alam, yaitu dari air hujan yang kadar nitrogennya tinggi. Itu kalau mau dikatakan subur itu pasti dia akan tumbuh, teman-teman, karena musim hujan adalah musim pertumbuhan vegetatif yang bagus, karena unsur-unsur nitrogen alam yang dibawa oleh air hujan itu sangat baik sekali dibandingkan pupuk kimia NPK. Jadi dikatakan di sini, apabila tanaman kita subur, dia akan tumbuh tunas-tunas baru, teman-teman. Itu kalau medianya bagus, pH-nya netral, karena kita sudah beri dolomit, dia akan ditumbuhi semacam ini ya, semacam tunas-tunas baru. Tunas baru ini tumbuh di saat musim-musim hujan ini. Kalau tanaman kita tidak ditumbuhi seperti ini, berarti keadaan tanaman kita mungkin kurang terlalu subur, teman, karena dia tidak mampu menyerap nitrogen yang diberikan oleh alam atau nitrogen dari air hujan. Berarti dia termasuk stagnan ya. Nah, kalau dia normalnya, kalau musim penghujan, pasti ditumbuhi dengan tunas-tunas baru seperti ini. Kita lihat, semuanya ditumbuhi tunas-tunas yang baru. Bayangkan, itu berarti tanaman kita sehat, teman-teman ya. Mungkin pertanyaannya, tapi buah tidak keluar, hanya tunas, tidak masalah, teman-teman. Kalau buah yang tunas, buah yang keluar, berarti dia masuk ke pembuahan ya, di masa-masa generatifnya. Tapi kalau dia kembali bertunas, berarti jangan berkecil hati, karena pupuk yang diterima dari pohon ini diserap baik oleh tanaman dan dia menumbuhkan dirinya. Jadi kesuburan tanaman bukan dari standarnya, yaitu harus berbuah. Paham, teman-teman ya? Jadi dia ini, pohon kita ini perakarannya bagus, sehingga dia mengeluarkan kembali tunas-tunas yang baru yang sangat-sangat banyak. Jangan berkecil hati. Walaupun buah tidak keluar, berarti Anda yakin bahwasanya tanaman Anda yang terkena air hujan ini subur, teman-teman ya. Lain halnya kalau nitrogennya banyak,
dari air hujan, terus kita tidak ada tumbuh-tumbuh tunas seperti ini, berarti pohon kita sakit ya. Jadi saya perhatikan di tabulan pot saya ini, kalau dia di musim hujan seperti ini banyak sekali ditumbuhi tunas-tunas baru, karena nitrogen teman-teman ya. Jadi air hujan itu nitrogennya tinggi, bukan kalium dan fosfatnya yang tinggi. Ini kita kan punya treatment untuk sisa memotesnya saja. Itu. Jadi jangan bosan-bosan memotes ya. Harus bangga teman-teman. Walaupun tidak keluar buah ya, tapi kita mendapat kesuburan tanaman. Buat apa berbuah kalau pohonnya sakit? Ya, berarti dia akar ini mampu menyerap maksimal air hujan yang turun ke media kita. Jadi ada jaminan kalau pohon kita subur. Kan kalau mau dipancing pembuahan kan sisa kita potes saja. Nah, itu. Jadi terkadang ada yang berpikir subur itu harus berbuah. Subur itu berarti dia masa vegetatif teman-teman. Masa dorman itu masuk ke masa generatif, yaitu masa dorman ndak tumbuh seperti itu, ndak ada pengeluaran pucuk-pucuk baru. Itu baru dikatakan akan sisa mau dirangsang untuk pembuahan. Tapi kalau tanaman kita merespon air hujan biasa-biasa saja, tidak tumbuh, malah kelihatan kuning, berarti pohon kita sakit. Karena terkadang air hujan kalau berlebihan, terus pohon kita tidak sehat, dia akan becek teman, dan dia daunnya pasti menguning karena kurangnya cahaya matahari dan terjadi becek di dalam media. Tapi kalau sudah ditumbuhi tunas-tunas baru, ya bagus, berarti sehat. Masalah berbuah ya kita potes saja begini, siapa tahu bulan depan dia masuk ke musim kemarau, pasti dia akan mengeluarkan buahnya ya. Jadi itu bisa kita lihat respon tanaman kita terhadap musim ini. Sambil dia mengeluarkan buah, dia juga keluar tunas, berarti dia subur teman-teman ya. Ini semua tanaman kita merespon pupuk alam ini dengan maksimal, karena ada sebagian orang maunya buah yang keluar. Kalau tidak cukup umur ya jangan berharap untuk keluar dulu buah. Adapun buah keluar mungkin karena pengaruh stres, tapi kalau dia sudah cukup umur, sudah bosan dengan tumbuh-tumbuh tunas, pasti dia akan memasuki masa dormannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah, kalau dia masa dormannya pasti berbuah. Kalau tidak cukup umur jangan dipaksa ya. Jadi tanaman kita subur merespon air hujan dengan tumbuhnya calon-calon buah dan tunas baru. Nah, ini semua buah ini teman-teman ya, calon buah semua. Apakah dia pohon ini merespon juga air hujan yang tinggi nitrogen? Sama, merespon. Ini buktinya, tunas-tunasnya masih muda, berarti dia subur teman-teman ya. Nah itu juga sama teman-teman, dia ditumbuhi juga dengan tunas-tunas baru. Jadi itu yang perlu saya perlihatkan di kebun jambu air kita. Intinya jangan berkecil hati apabila kita sudah pupuk kalium dengan fosfat yang tinggi terus
kemudian tiba-tiba dia tidak berbuah, yakinlah pupuk itu tidak kemana-mana. Bahkan pupuk itu akan menguatkan akar dan batang. Saya sudah memberikan dosis kalium dan fosfat yang tinggi Pak, tapi tidak ada buah keluar. Yakin pupuknya tidak kemana, yakin saja itu lari ke akar, akarnya makin kokoh. Karena tanaman kemungkinan dia belum kuat perakaran sehingga mendapat kalium yang tinggi, dia hanya memikirkan memperkuat akarnya. Apabila akar sudah kuat terus ditambah lagi pupuk kalium dan fosfat yang tinggi, berarti pondasinya sudah kuat, berarti dia baru mengeluarkan buahnya ya. Kalau akar saja masih lemah, terus kita pupuk kalium tinggi untuk treatment pembuahan, malah tidak keluar buah, berarti dia larinya ke akar ya. Yakin saja pohon jambu air teman-teman pasti akan berbuah. Itu saja yang perlu saya sampaikan dari kebun jambu Adeles. Selamat berkebun, nikmati prosesnya dan nikmati hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.